Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah tiba lagi dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami selalu mengingatkan, mari mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dengan tekun di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan kembali menemani sahabat-sahabat sekalian dalam pembelajaran Alkitab kita. Kita sekarang sudah tiba di pelajaran yang kedua dengan tema pekabaran salib. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk melihat dan meninggikan salib Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami ingatkan ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yang pertama 1 Korintus 1 ayat 17-31. Paulus menegaskan bahwa inti pemberitaan Injil adalah salib Kristus, bukan kefasihan berbicara atau hikmat manusia. Salib memang dianggap kebodohan oleh dunia, tapi bagi orang yang diselamatkan, salib adalah kuasa dan hikmat Allah. Kolose 1 ayat 20, melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib, Allah mendamaikan manusia dengan dirinya, dan salib menjadi sarana rekonsiliasi yang memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus sendiri menanggung dosa manusia di atas kayu salib agar orang percaya mati terhadap dosa dan hidup di dalam kebenaran. Kisah Para Rasul 13 ayat 16-47. Dalam khotbahnya di Antioquia Pisidia, Paulus menelusuri sejarah keselamatan Israel yang berpuncak pada kedatangan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. 1 Korintus 2 ayat 1-5, Paulus mengingatkan bahwa ketika ia datang ke Korintus, ia tidak mengandalkan retorika atau filsafat manusia, tetapi hanya memberitakan Yesus Kristus, Dia yang disalibkan itu. Sekarang kita melihat pengertian judul pekabaran salib. Apa itu salib? Salib adalah alat hukuman mati Romawi yang paling kejam dan memalukan. Namun, bagi orang Kristen, salib ini menjadi lambang kasih Allah, pengorbanan Kristus, pendamaian dengan Allah, dan juga lambang keselamatan. 1 Korintus 1 ayat 18. Bagaimana sejarah dari metode penyaliban ini? Sebenarnya penyaliban digunakan oleh bangsa Romawi untuk menghukum penjahat berat dan pemberontak. Hukuman ini sangat hina, sehingga masyarakat Romawi menganggap salib itu sebagai simbol aib. Namun, Allah mengubah lambang kehinaan itu menjadi lambang kemenangan atas dosa. Mengapa Allah menentukan salib bagi Yesus? Jawabannya, karena melalui salib, yang pertama, Yesus menggantikan hukuman dosa manusia. 1 Petrus 2 ayat 24. Yang kedua, Allah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui salib. Kolose 1 ayat 20. Yang ketiga, kasih dan kerendahan hati Kristus dinyatakan dengan sempurna melalui salib. Yang keempat, Allah menunjukkan bahwa keselamatan itu berasal dari kasih karunia dan bukan usaha manusia. 1 Korintus 1 ayat 18-31. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira pekabaran salib bagi orang Kristen? Saudaraku, salib mengajarkan bahwa yang pertama, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Yang kedua, salib adalah kuasa Allah yang mengubah hidup orang berdosa. Yang ketiga, salib itu mempersatukan gereja dan menghilangkan kesombongan manusia. Dan yang keempat, Kristus yang disalibkan harus menjadi pusat pemberitaan dan kehidupan dari orang percaya. Craig Blomberg dalam The NIV Application Commentaries 1 Corinthians halaman 52 mengatakan tentang 1 Korintus 1 ayat 18. Dia katakan bahwa ayat ini memuat kalimat tesis
yang merangkum inti paragraf pertama bagian ini, yaitu ayat 18-22. Ayat 19 memberikan landasan alkitabiah bagi tesis Paulus. Sementara ayat 20-25 kemudian mulai menjelaskan mengapa dunia begitu tegas menolak Injil yang berpusat pada salib dan mengapa jemaat Korintus tetap harus mempercayainya. Tesis Paulus menegaskan bahwa hanya ada dua jenis orang di dunia. Mereka yang sedang menuju kebinasaan dan mereka yang sedang menuju keselamatan. Masing-masing akan menanggapi pesan Injil dengan cara yang bertolak belakang. Hanya dua orang di atas dunia ini yang menerima salib dan diselamatkan, dan yang menolak salib menuju kebinasaan. Baik, terima kasih pendeta. Kita lanjut pada ayat hafalan 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Yang pertama, mari kita lihat latar belakang penulis dan juga waktu. Nah, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 55 Masehi dari kota Efesus. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat yang ia sendiri dirikan selama 1,5 tahun. Kita bisa baca itu dalam Kisah pasal 18. Jadi Paulus bukan orang asing. Paulus menuliskan surat ini sebagai bapa rohani yang mengenal betul pergumulan jemaat itu. Kemudian yang kedua, mari kita lihat latar belakang kota Korintus. Nah, Korintus ini adalah kota pelabuhan yang kaya. Kota yang ramai dan juga sangat mengagungkan dua hal, yaitu yang pertama, hikmat atau filsafat Yunani, berbicara mengenai kepandaian dan juga cara berdebat mereka. Dan juga yang kedua adalah kesenangan duniawi. Ada penyembahan berhala dan juga kebejatan moral di dalam kota Korintus. Nah, yang ketiga, latar belakang masalah yang dihadapi oleh jemaat. Nah, masalah utama yang Paulus tegur pada pasal 1 ini adalah perpecahan. Jemaat terpecah menjadi beberapa golongan. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, dan lain sebagainya. Dan mereka menilai pemberitaan Injil dari kepandaian, cara berbicara, bukan dari isi Injilnya. Mereka mulai mencampur Injil dengan kebanggaan akan hikmat manusia. Dan yang keempat, secara konteks, tepat sebelum ayat 18 ini, Paulus berkata bahwa ia diutus bukan untuk memberitakan Injil dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 17. Jadi bagi orang Yahudi yang menuntut tanda, dan bagi orang Yunani yang mencari hikmat, berita tentang Mesias yang mati disalibkan terdengar memalukan. Dan ayat 18 ini adalah inti argumen Paulus. Ia mempertentangkan hikmat manusia dengan hikmat Allah yang dinyatakan di salib. Nubuat di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 270 mengatakan selama 1 tahun atau selama 1,5 tahun, Paulus tinggal di Korintus dengan sengaja ia menyajikan Injil dalam kesederhanaannya. Nah, mari kita lihat pengertian ayat hafalan kita. Apa artinya pemberitaan Injil adalah kebodohan? Siapa mereka yang binasa dan mengapa bagi mereka yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah? Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, siapa mereka yang binasa? Nah, mereka ini bukan satu bangsa atau satu kelompok tertentu. Melainkan mereka yang akan binasa ini adalah semua orang yang terus-menerus menolak dan tidak mau percaya kepada Injil salib. Nah, di dalam konteks Korintus, mereka ini adalah orang Yunani yang menyombongkan filsafat dan juga orang Yahudi yang menuntut tanda ajaib. Ayat 22 dan juga 23. Nah, kata binasa di sini menunjuk pada arah hidup yang menuju kebinasaan kekal karena menolak satu-satunya jalan keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa salib tampak seperti kebodohan bagi mereka? Nah,
Karena mereka menilai salib dengan ukuran akal dan hikmat manusia, maka bagi pikiran dunia, mustahil Allah yang Maha Kuasa itu mati. Allah yang Maha Kuasa itu dihina di kayu salib. Dan mustahil keselamatan datang lewat kematian yang terhina. Jadi masalahnya bukan karena kurang pintar, tetapi karena kesombongan yang menolak merendahkan diri di kaki salib. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa bagi yang diselamatkan salib adalah kekuatan? Nah, kata kekuatan itu datang dari kata dunamis. Berarti kuasa Allah benar-benar bekerja menyelamatkan. Bagi orang percaya, salib bukan sekedar teori, melainkan itu adalah kuasa yang mereka alami sendiri. Karena di sana mereka menerima pengampunan, hati yang diubahkan, kemenangan atas dosa, dan hidup yang baru. Jadi berita salib itu sama untuk semua orang. Yang membedakan bukan berita atau tingkat kecerdasan, melainkan tanggapan hati terhadap pekerjaan Roh Kudus. Di mana menolak dan juga mereka melihat ini sebagai kebodohan. Dan apa yang mereka lakukan itu sementara memberikan mereka jalan menuju kebinasan. Bagi mereka yang percaya akan menerima kuasa Allah dan mereka akan berjalan menuju keselamatan. Evangelism halaman 187 mengatakan ada kuasa dalam meninggikan salib Kristus. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan Injil salib. Apa itu Injil dan bagaimana hubungannya dengan salib? Kata Yunani untuk Injil adalah euangelion. Terdiri dari dua kata Yunani, yaitu eu yang artinya baik dan angelion yang artinya kabar atau berita. Jadi euangelion atau Injil artinya kabar baik atau kabar sukacita. Dalam Alkitab, pemberitaan pertama kabar baik atau Injil yang sering disebut juga protoangelion muncul ketika manusia jatuh dalam dosa dan Allah berfirman dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini juga merupakan janji dan nubuat tentang Mesias yang akan datang dan menang atas kuasa dosa dan memberikan keselamatan bagi manusia. Mengomentari ayat ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 233 mengatakan, betapa baiknya Allah. Keadilan ilahi menuntut agar dosa menerima hukuman yang setimpal. Namun belas kasihan ilahi telah menemukan cara untuk menebus umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Nah, dalam perjanjian baru, konsep Injil terangkum dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 929 katakan, kasih Allah kepada orang berdosa ini telah mendorongnya untuk memberikan segala yang dimilikinya demi keselamatan mereka. Itulah sebabnya Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, apa itu salib dan hubungannya dengan Injil? Salib secara historis adalah alat hukuman mati yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menghukum para penjahat, pemberontak, bahkan budak. Penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi mati yang paling kejam dan memalukan. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Inilah hubungan antara Injil dan salib, di mana salib Kristus adalah sarana penggenapan Injil yang merupakan kemuliaan dan juga kekuatan Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1113. Di sana dikatakan bahwa Kristus yang tergantung di salib itulah Injil. Lift Him Up halaman 230. Salib Kristus adalah sarana di mana belas kasihan dan kebenaran bertemu, serta keadilan dan damai sejahtera saling berciuman. Inilah sarana yang akan menggerakkan dunia. Sekarang mengapa Injil salib itu sangat penting bagi Paulus dan menjadi pusat dari pekabarannya? Sebab Injil salib adalah kekuatan bagi Paulus dan itulah yang telah mengubahkan kehidupan Paulus secara pribadi. Tidak salah bila ia mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus telah mengerti satu hal, bahwa inti kitab suci adalah Injil salib itu.
Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 233 katakan bahwa dari awal sampai akhir Injil itu merupakan tema sentral dan utama dari kitab suci. Baker Encyclopedia of the Bible halaman 557. Pekabaran tentang salib merupakan inti dari pemberitaan keselamatan gereja mula-mula. Di atas segalanya, peristiwa salib adalah tindakan penyelamatan utama Allah dalam sejarah. Oleh karena itu, salib meskipun merupakan peristiwa di masa lalu memiliki makna yang relevan hingga saat ini. Kristus yang disalibkan dan bangkit adalah inti dari pekabaran gereja. Lift Him Up halaman 230. Salib Kalvari menantang dan pada akhirnya akan mengalahkan setiap kuasa duniawi dan neraka. Salib itulah pusat kekuatan dan dari sanalah segala pengaruh mengalir. Salib adalah pusat daya tarik yang agung sebab di atasnya Kristus menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Kemudian di Acts of the Apostle halaman 209 mengatakan, menghilangkan salib dari kehidupan seorang Kristen sama saja dengan menghapus matahari dari langit. Nah, bagaimana Paulus mengkhotbahkan Injil salib itu dengan benar dan apa pelajarannya bagi kita saat ini? Paulus, saudaraku, mengkhotbahkan Injil salib bukan dengan hikmat atau kekuatan manusia, melainkan melalui kekuatan roh. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pelajarannya bagi kita, yang pertama, kita harus menghargai Injil salib. Acts di Apostle halaman 209-210. Tanpa salib, manusia tak akan dapat bersatu dengan Bapa. Segala harapan kita bergantung padanya. Dari salib itulah bersinar cahaya kasih Sang Juru Selamat. Dan ketika di kaki salib seorang pendosa menengadah kepada Dia yang telah mati untuk menyelamatkannya, ia dapat bersukacita dengan sukacita yang sangat melimpah, sebab dosanya telah diampuni. Berlutut dengan iman di hadapan salib, ia telah mencapai tempat tertinggi yang dapat diraih oleh manusia. Dan melalui salib, kita belajar bahwa Bapa di sorga mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Pelajaran yang kedua, kita harus memusatkan kehidupan dan pekabaran kita kepada Injil salib. Testimonies volume 6 halaman 54 memberi nasihat untuk kita lebih merenungkan salib Kristus dan diubahkan oleh kasih Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1113. Kita memiliki sebuah pekabaran, yaitu lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah pekabaran kita, argumen kita, ajaran kita, peringatan kita bagi mereka yang tidak mau bertobat, penguatan kita bagi mereka yang berduka, serta harapan bagi setiap orang percaya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pertanyaannya adalah mengapa Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan bagaimana ini menjelaskan hal itu dalam ayat-ayat selanjutnya di pasal ini. Nah, Paulus sedang membandingkan antara hikmat manusia dengan hikmat Allah. Bagi dunia yang mengandalkan logika, filsafat, kebijaksanaan manusia, berita tentang Mesias yang disalibkan itu tampaknya memang tidak masuk akal. Dunia gagal mengenal Allah melalui hikmatnya sendiri. Dalam 1 Korintus 1 ayat 20-21, Paulus bertanya, di manakah orang berhikmat? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Meskipun manusia punya pengetahuan, punya filsafat, dan kemampuan berpikir, semua itu tidak mampu membawa manusia kepada keselamatan. Allah berkenan menyelamatkan manusia melalui pemberitaan Injil. Yang kedua, salib menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Kalau kita baca 1 Korintus 1 ayat 23, Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang Yahudi, Mesias itu seharusnya datang sebagai raja yang menang, bukan sebagai pribadi yang mati di kayu salib. Karena itu, salib itu batu sandungan bagi mereka. Yang ketiga, salib dianggap kebodohan oleh bangsa-bangsa lain. Bagi orang Yunani yang mengagungkan filsafat dan logika, gagasan bahwa seorang yang dihukum mati justru menjadi juru selamat dunia, terdengar seperti sesuatu yang tidak rasional. Jadi mereka mencari kebijaksanaan intelektual, dan bagi mereka Injil itu menawarkan keselamatan melalui iman. Alasan yang keempat, mengapa menurut Rasul Paulus
bahwa salib merupakan kebodohan bagi orang yang binasa, oleh karena hikmat Allah itu melampaui hikmat manusia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 25, Paulus menegaskan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Nah, ini bukan berarti bahwa Allah memiliki kebodohan. Tidak. Melainkan bahwa apa yang manusia anggap bodoh ternyata jauh lebih berhikmat daripada seluruh kebijaksanaan manusia. Dan yang kelima, Allah sengaja memakai yang dianggap bodoh, sengaja memakai yang dianggap hina. 1 Korintus 1 ayat 27, Paulus berkata bahwa Allah memilih yang bodoh, yang lemah, yang hina untuk mempermalukan yang berhikmat dan yang kuat. Mengapa salib Kristus itu menjadi pusat Injil, meskipun dunia menganggapnya sebagai kebodohan? Nah, salib adalah inti dari rencana keselamatan Allah. Apa yang tampak sebagai kelemahan menurut manusia, justru merupakan kemenangan besar Allah atas dosa dan maut. Yang pertama, iman itu melampaui batas logika, tetapi iman tidak bertentangan dengan akal. Paulus tidak mengajarkan bahwa kekristenan itu irasional. Sebaliknya, dia menunjukkan bahwa ada kebenaran ilahi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya dengan hikmat manusia. Iman Kristen itu punya dasar historis, ada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Tapi iman Kristen juga membutuhkan pekerjaan Roh Kudus supaya seseorang dapat menerima maknanya. Mari kita menjawab beberapa kesalahpahaman. Yang pertama, kalau Injil dianggap bodoh, berarti iman Kristen itu anti-intelektual. Jawabannya tidak. Paulus sendiri adalah seorang yang sangat terpelajar. Ia menggunakan argumentasi yang kuat, tetapi ia menolak menjadikan hikmat manusia sebagai dasar keselamatan. Kesalahpahaman yang kedua, salib itu hanyalah simbol penderitaan. Tidak, lebih dari itu, salib adalah pusat karya penebusan Allah. Ini adalah tempat Kristus menanggung hukuman dosa manusia dan membuka jalan keselamatan. Kesalahpahaman yang ketiga, orang yang pintar tidak mungkin percaya Injil. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Yang menjadi masalah bukan kecerdasannya, tetapi kesombongan yang menolak untuk tunduk kepada Allah. Banyak orang berpendidikan tinggi. Mereka itu menerima Injil pada waktu mereka membuka hati mereka terhadap kebenaran. Jadi, salib Kristus adalah hikmat Allah yang melampaui hikmat manusia. Dunia mungkin menganggapnya sebagai kebodohan, tetapi melalui salib Allah, Allah menyatakan kasih, keadilan, dan kuasa untuk menyelamatkan. Pertanyaan aplikasi, bagaimana saya dapat tetap setia kepada Injil ketika dunia menganggap iman kepada Kristus tidak masuk akal? Pelajaran kita pekan ini mengajak kita untuk tidak mengukur kebenaran berdasarkan penerimaan dunia, tetapi berdasarkan firman Allah. Yang pertama, jangan malu terhadap Injil. Paulus tidak mengubah pesannya supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat Korintus. Tidak. Yang kedua, membangun iman di atas Kristus bukan pengakuan manusia. Jangan mencari penerimaan atau pujian dan mengorbankan kebenaran. Yang ketiga, mengembangkan dengan kerendahan hati. Keselamatan itu adalah anugerah. Yang keempat, percaya bahwa Allah itu masih terus bekerja. Demikian pula kita, meskipun masyarakat tampak semakin sekuler dan jahat, tapi Tuhan tetap memanggil orang-orang kepada keselamatan. Dan yang kelima, kita harus siap menjadi saksi dimanapun kita berada. Ellen White dalam buku The Acts of the Apostles halaman 241 mengatakan tentang kuasa kesaksian dari salib Kristus. Dia katakan, banyak di antara para cendekiawan dan negarawan terhebat, para tokoh paling terkemuka di dunia, akan berpaling dari terang pada hari-hari terakhir ini. Karena dunia dengan kebijaksanaannya tidak mengenal Allah. Namun, hamba-hamba Allah harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang ini. Sebagian di antara mereka akan mengakui ketidaktahuan mereka akan hal-hal yang berkaitan dengan Allah,
dan akan menempatkan diri sebagai murid yang rendah hati di kaki Yesus, Sang Guru Agung. Dalam setiap upaya untuk menjangkau kalangan atas, pekerja Allah membutuhkan iman yang kuat. Sekilas keadaan mungkin tampak menakutkan, tetapi di saat-saat tergelap pun masih ada terang atasnya. Saudara-saudaraku, kalau kita berani memberitakan tentang salib Kristus, maka kuasanya akan dapat menembus hati orang-orang terpelajar sekalipun. Kita tiba pada pokok diskusi selanjutnya, yaitu kuasa bagi mereka yang diselamatkan. Nah, apa artinya keselamatan berasal dari Allah dan kebinasaan adalah hasil tindakan manusia sendiri? Nah, saudara, kita perlu melihat 3 kebenaran sehubungan dengan ayat ini. Yang pertama, keselamatan itu adalah karya Allah. Itu adalah pemberian, itu adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Alkitab menegaskan sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Yunus di dalam Yunus 2 ayat 9 juga mengatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Artinya, keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Kuasanya itu dari Allah. Dan untuk menyelesaikannya itu dari Allah. Diselesaikan di salib Kristus. Manusia sama sekali tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kebinasaan itu adalah akibat pilihan dan tindakan manusia sendiri. Hosea pasal 13 ayat 9 mengatakan, engkau telah membinasakan dirimu, hai Israel, tetapi aku ini penolongmu. Nah, Allah tidak pernah menciptakan seorang pun untuk binasa. Sebaliknya 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, orang binasa bukan karena Allah menetapkannya untuk binasa, melainkan karena ia menolak anugerah yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, semua kebaikan yang berasal dari Allah, termaksud keselamatan itu datangnya dari Allah. Sedangkan kehancuran kebinasaan itu berasal dari manusia itu sendiri. Dan prinsip ini sementara menjaga 2 hal. Yang pertama, Allah tidak pernah atau Allah tidak bisa dipersalahkan atas kebinasaan siapapun. Karena karakternya itu kasih, karakternya itu suci. Dan juga yang kedua, manusia tidak bisa atau tidak boleh menyombongkan dirinya dalam keselamatan. Karena itu bukan jasanya, melainkan itu adalah pemberian dari Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah. Oleh karena itu kita perlu datang dengan kerendahan hati, bukan dengan kebanggaan, bukan dengan kepintaran kita. Karena kebinasaan itu adalah pilihan kita sendiri dan kita bertanggung jawab penuh atas keputusan kita, entah kita menerima anugerah itu atau menolak anugerah itu. Tidak ada tempat untuk menyalahkan Allah dan tidak ada tempat untuk memegahkan diri sendiri. Di dalam Christ Object Lesson halaman 84 di sana dikatakan Allah tidak membinasakan seorang pun. Setiap orang yang binasa telah membinasakan dirinya sendiri. Nah, mari kita lihat selanjutnya apa pengertian Allah menghormati pilihan manusia untuk menghancurkan dirinya sendiri. Nah, saudaraku, ungkapan ini dapat dimengerti dalam beberapa hal. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas atau kebebasan memilih. Allah tidak menciptakan robot, melainkan Allah menciptakan makhluk yang bisa mengasihi dengan sukarela. Kasih sejati hanya mungkin diberikan dengan kehendak bebas, dengan kerinduan, dengan inisiatif. Itu bukan hasil dari paksaan. Kasih itu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu Allah dengan sengaja memberikan manusia kuasa untuk memilih ini, bahkan kuasa untuk menolak dia. Dan itu ada pada diri manusia, memilih atau menolak. Kemudian yang kedua, Allah tidak pernah memaksa kehendak bebas manusia. Setelah dia berikan kehendak bebas itu untuk memilih dan menolak, dia tidak memaksa. Allah di dalam Alkitab dikatakan selalu mengundang, selalu membujuk dengan kasih,
selalu memperingatkan dengan lembut. Tetapi di dalam semuanya ini, Allah tidak melanggar kebebasan yang telah Ia berikan. Allah mengetuk pintu hati, tidak mendobraknya. Wahyu pasal 3 ayat 20. Kemudian yang ketiga, jika manusia terus-menerus menolak, maka manusia itu menghancurkan dirinya sendiri dan Allah menghormati keputusan itu meskipun dengan duka cita. Allah tidak akan memaksa siapapun dengan kehendaknya sendiri. Dan inilah yang terlihat di dalam ratapan Yesus. Matius pasal 23 ayat 37. Berapa kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dan di dalam ayat ini mengatakan, tetapi kamu tidak mau. Frasa kamu tidak mau itu menggambarkan pilihan manusia dan Allah menghormati pilihan itu. Steps to Christ halaman 34 mengatakan, Kristus sedia untuk membebaskan kita dari dosa, tetapi Ia tidak memaksa kehendak. Jika kita tidak mau menerima anugerahnya, apalagi yang dapat Ia perbuat? Kita telah membinasakan diri kita sendiri oleh penolakan kita yang keras kepala terhadap kasih-Nya. Terima kasih pendeta. Sekarang kita pindah kepada pokok pembahasan Mesias yang disalibkan. Apa yang dimaksud dengan Mesias? Siapa dia dan bagaimana dia disalibkan? Serta mengapa? Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani, Masyah, yang berarti yang diurapi. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai Kristos atau Kristus. Yesuslah Mesias yang dimaksud itu. Lukas 2 ayat 25-40 memberikan gambaran bahwa melalui penyataan Roh Kudus kepada Simeon ketika bayi Yesus dibawa ke bait Allah, Simeon mengenali anak itu sebagai Mesias, dia yang diurapi atau dipilih Allah. Yesaya 9 ayat yang ke-6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus dengan gelar sebagai Mesias atau Kristus berarti dia sebagai pelepas, penyelamat, atau juru selamat. Pada waktu Yesus membacakan nubuat tentang Mesias dari kitab Yesaya di Nazaret, menurut Yesaya 61 ayat 1 dan 2, di sana berbunyi, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Di saat itu Lukas 4 ayat 21 berkata, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lukas 9 ayat 20 dan 21, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Jadi saudaraku, Yesuslah penggenapan dari nubuatan Mesias dalam perjanjian lama, dialah Mesias yang akan datang itu. Nah, gambaran tentang Mesias yang menderita dan disalibkan sebenarnya sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal yang ke-53. Dikatakan di ayat 4-5, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 12b, ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tentang hal ini, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Jadi Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 9 ayat 22, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus harus disalibkan? Karena melalui hal itulah dia menggenapkan semua rencana keselamatan atau rencana penebusan ilahi. Di atas kayu salib, sebelum menyerahkan nyawanya, Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, sudah selesai. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1063 katakan, Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapanya kepadanya. Setiap langkah dalam rencana penebusan yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Setan gagal dalam upayanya menggagalkan rencana tersebut. Kemenangan Kristus telah menjamin keselamatan manusia. Faith and Works halaman 93. Melalui Kristus, pemulihan maupun rekonsiliasi disediakan bagi manusia. Jurang yang ditimbulkan oleh dosa telah dijembatani oleh salib Kalvari. Tebusan yang penuh dan sempurna telah dibayarkan oleh Yesus, yang dengannya orang berdosa diampuni dan keadilan hukum tetap ditegakkan. Nah, mengapa orang Yahudi termasuk murid-murid pada awalnya tidak setuju dengan konsep Mesias yang disalibkan? Apa sesungguhnya yang mereka harapkan sebagai Mesias? Mereka, saudaraku, alasannya berfokus pada hal-hal duniawi saja. Petrus dalam Markus 8 ayat 31-32 menolak bahkan menegur Yesus karena konsep Mesias yang menderita dan disalibkan itu. Ketika Yesus mengungkapkan bahwa dia harus diserahkan dan dibunuh, Markus 9 ayat 32 dan juga Markus 10 ayat 32 katakan bahwa mereka tidak mengerti, bingung dan juga takut. Nah, sesungguhnya yang mereka harapkan dari konsep Mesias adalah pembebasan Israel dan hancurnya kuasa penjajahan Romawi, sehingga kerajaan Daud dipulihkan dan Yerusalem menjadi kemuliaan bagi bangsa itu dan pusat dari dunia. Kekecewaan murid-murid ini tentang pengharapan mereka kepada Yesus masih berfokus pada kerajaan duniawi saja. Lukas 24 ayat 21 bagian A katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bahkan sesudah Yesus bangkit pun, pertanyaan fokus mereka belum berubah. Kisah Para Rasul 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, apa pelajaran dan implikasinya bagi kita? Yang pertama, kita tidak boleh memahami konsep Mesias menurut kehendak dan penafsiran manusia, melainkan mengikuti Allah sendiri sesuai dengan yang dinubuatkannya. Acts of the Apostle halaman 225. Orang Yahudi yang telah membentuk pengharapan mereka sendiri mengenai Mesias dan gagal memahami nubuat tentang penderitaannya. Mesias yang disalibkan itu haruslah menjadi pusat pengharapan iman kita. Itu adalah pelajaran yang kedua. Sebab dia yang disalibkan itu telah bangkit, mengalahkan maut, dan memberikan jaminan tentang keselamatan dan hidup kekal kepada kita. Testimonies jilid 6 halaman 67. Kristus yang disalibkan. Bicarakanlah, doakanlah itu, nyanyikanlah, dan hal itu akan menghancurkan dan memenangkan hati. Inilah kuasa dan hikmat Allah untuk menghimpun jiwa-jiwa bagi Kristus. Selanjutnya kita melihat tema Kristus, kuasa dan hikmat Allah. Bagaimana Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah kuasa dan hikmat Allah, dan apa perbedaan antara hikmat Allah dengan hikmat manusia? Dalam 1 Korintus 1, Paulus menunjukkan bahwa apa yang dianggap dunia sebagai kelemahan dan kebodohan justru merupakan cara Allah menyatakan kuasa dan hikmatnya yang sempurna melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat beberapa poin. Yang pertama, Kristus adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan. Dalam 1 Korintus 1:18, Paulus berkata, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Lalu di ayat 24, ia menambahkan, Kristus adalah kekuatan Allah. Artinya apa? Artinya kuasa Allah paling nyata dinyatakan melalui karya Kristus di salib yang menyelamatkan manusia berdosa. Poin yang kedua, Kristus adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 30, Paulus mengatakan bahwa Kristus telah menjadi hikmat bagi kita, menjadi kebenaran, menjadi pengudusan, menjadi penebusan bagi umat. Melalui Kristus, Allah menyelesaikan persoalan dosa yang tidak pernah dapat diselesaikan oleh hikmat manusia.
Poin yang ketiga, hikmat dunia tidak mampu membawa keselamatan. Paulus menjelaskan bahwa filsafat, kecerdasan, pendidikan, kemampuan berpikir tidak dapat membawa manusia mengenal Allah secara menyeluruh ataupun memperoleh keselamatan. Sebaliknya, keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Kristus. Mengapa Paulus menegaskan bahwa hanya Kristus yang merupakan hikmat dan kuasa Allah bagi keselamatan manusia? Nah, Paulus ingin menunjukkan bahwa masalah terbesar manusia bukan kurang pengetahuan, melainkan dosa. Karena itu, solusi Allah bukan sekedar memberikan informasi, tetapi memberikan juru selamat. Ada beberapa poin. Yang pertama, dosa tidak dapat diselesaikan oleh hikmat manusia. Manusia itu menghasilkan filsafat, ilmu pengetahuan, sistem politik, teknologi, tapi semuanya itu tidak mampu menghapus dosa. Masalah dosa memerlukan solusi yang berasal dari Allah. Mari kita jawab beberapa kesalahpahaman. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Paulus menolak pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jawabannya tidak. Mengapa? Oleh karena Paulus sendiri adalah orang yang sangat terdidik. Yang dia tolak adalah hikmat manusia yang meninggikan diri menolak Allah. Kemudian, Allah hanya memakai orang-orang yang tidak berpendidikan. Jawabannya tidak juga. Mengapa? Allah memakai berbagai macam orang. Poinnya adalah bukan tingkat pendidikan seseorang, tetapi kerendahan hati seseorang untuk dipakai Tuhan. Lalu kesalahpahaman yang ketiga, iman itu berarti kita mengabaikan akal sehat. Sebaliknya, iman Kristen justru menghargai akal budi sebagai karunia dari Allah. Tapi, akal memiliki keterbatasan. Itu sebabnya harus tunduk kepada penyataan Allah di dalam Kristus. Bagaimana saya dapat hidup dengan mengandalkan hikmat dan kuasa Kristus, bukan mengandalkan hikmat dunia ini? Pelajaran kita pada hari ini mengajak kita untuk menjadikan Kristus sebagai dasar cara berpikir, dasar mengambil keputusan, dan dasar menjalani kehidupan. Ada beberapa pesan praktis supaya kita dapat mengandalkan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Yang pertama, mari kita mengutamakan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita mengembangkan sikap rendah hati. Yang ketiga, mari kita bersandar hanya kepada kuasa Kristus, bukan kepada hikmat kita manusia. Yang keempat, kita tidak boleh terintimidasi oleh penilaian dunia terhadap kita. Dan yang kelima, mari kita memuliakan Allah dalam setiap keberhasilan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang selalu harus kita renungkan setiap hari. Ketika menghadapi persoalan hidup, apakah saya lebih mengandalkan hikmat dunia atau firman Tuhan? Apakah saya pernah merasa lebih unggul karena pendidikan saya, karena pengalaman atau kemampuan saya? Lalu, dalam bidang apa saya perlu lebih bergantung pada kuasa Kristus daripada kemampuan diri sendiri? Lalu kemudian, bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa Kristus adalah pusat hikmat dalam keputusan-keputusan saya hari lepas hari? Sehubungan dengan kuasa Kristus, bahwa Kristus itu adalah kuasa Allah, Ellen White memberikan komentar tentang Kristus dan kuasanya. Dia katakan bahwa di dalam Selected Messages jilid 1, halaman 83, alinea kedua, Kristus berkuasa atas angin dan gelombang, serta atas orang-orang yang dirasuki setan. Ia menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa mutlak. Kepadanya telah diberikan kunci maut dan neraka, dan para penguasa dan kuasa-kuasa telah ditundukkan kepadanya, bahkan ketika ia sedang mengalami penghinaan. Jadi, kita patut dan layak untuk percaya kepada Kristus, karena Kristus adalah kuasa dan hikmat Allah. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada pendalaman, mengapa Tuhan memilih cara yang paling menyakitkan, memalukan, dan hina untuk menyatakan kasih-Nya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kasih yang terbesar hanya dapat dibuktikan oleh
pengorbanan yang besar. Kasih sejati diukur dari apa yang rela dikorbankan. Yohanes 15 ayat 13, Yesus sendiri berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Untuk menyatakan kasih yang tak terbatas, dibutuhkan pemberian yang tak terbatas juga. Allah tidak cukup mengatakan ia mengasihi, tetapi dia membuktikannya di tempat yang paling mahal. Kemudian alasan yang kedua, karena salib sekaligus menyingkapkan betapa mengerikan dan mahalnya dosa. Nah, salib ini bukan hanya bukti kasih, tetapi juga adalah cermin keseriusan dosa itu. Seandainya dosa bisa diampuni dengan cara yang murah, maka kita tidak akan pernah mengerti bahayanya. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maka oleh karena itu dibutuhkan maut untuk menebusnya. Dan justru cara yang paling menyakitkan ini menyatakan kepada kita sejujur-jujurnya betapa menghancurkannya dosa di mata Allah. Alasan yang ketiga, karena rasa malu dan hina yang Kristus tanggung sebenarnya adalah bagian yang seharusnya kita tanggung. Tetapi Yesus mengambil tempat kita. Yesaya 53 ayat 5, Yesaya berkata, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Galatia 3 ayat 13 juga mengatakan, Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Dengan sengaja, Yesus turun ke titik yang paling rendah dan terhina, supaya ia dapat menjangkau manusia yang paling terhilang. Tidak ada seorang pun yang jatuh begitu dalam, sampai kasih salib tidak dapat menjangkaunya. Alasan yang keempat, karena salib mematahkan tuduhan setan tentang karakter Allah. Setan menggambarkan Allah sebagai pribadi yang kejam dan hanya menuntut. Tetapi di salib, Allah sendiri datang dan menanggung hukuman itu. Dan ini membuktikan di hadapan seluruh alam semesta bahwa Allah bukanlah tiram, melainkan kasih. Jadi cara yang paling menyakitkan itu dipilih bukan karena Allah suka dengan penderitaan, bukan karena Allah menyukai hal-hal yang begini. Tetapi itu adalah cara yang Allah berikan karena hanya di sanalah kasih yang terdalam dan kebencian terhadap dosa dapat dinyatakan secara bersamaan. Education halaman 263 mengatakan, salib adalah penyingkapan bagi indera kita yang tumpul tentang penderitaan yang sejak semula telah didatangkan dosa ke dalam hati Allah. Mari kita lihat selanjutnya. Jika kunci perubahan hati adalah memandang kasih Bapa di kayu salib, bagaimana cara kita melakukan hal ini di tengah-tengah kesibukan sehari-hari kita? Nah, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, Alkitab mengatakan dengan memandang kita diubahkan. Perubahan hati itu tidak datang dari diri sendiri, melainkan dari terus-menerus memandang salib. Oleh karena itu ada beberapa tips praktis yang bisa kita praktekkan supaya kita tetap dapat memandang kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita. Yang pertama, mari kita mulai dengan porsi yang kecil tetapi konsisten. Mulailah dengan 10 menit yang konsisten setiap pagi sebelum aktivitas. Konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih mengubahkan daripada niat besar yang jarang terlaksana. Kemudian yang kedua, jangan membaca sekilas. Ambil satu perikop, bisa saja tentang Getsemani atau penyaliban, lalu kita bayangkan seolah-olah kita hadir di dalam cerita itu. Kita renungkan satu bagian ini per hari secara bergilir. Dan dengan demikian peristiwa itu akan menjadi hidup, bukan saja menjadi sekedar informasi. Yang ketiga, berikan tempat dalam kesibukan atau aktivitas harian menjadi waktu untuk memandang salib. Di perjalanan
atau saat kita menunggu seseorang, kita bisa mendengarkan audio Alkitab atau lagu tentang salib, atau bahkan kita bisa menghafal, merenungkan satu ayat. Kesibukan tidak menghapus kesempatan untuk memandang kepada salib. Kemudian yang keempat, jadikan salib pusat doa dan ucapan syukur harian. Awali dan akhiri hari dengan berterima kasih untuk apa yang Kristus telah berikan kepada kita, termaksud untuk apa yang telah Kristus berikan di atas kayu salib. Dan yang kelima, kita perlu membicarakan dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Saat kita menceritakan kasih Kristus kepada orang lain, hati kita juga dihangatkan. Kasih yang kita bagikan itu justru akan bertambah kuat di dalam diri kita. Kita bisa bagikan hal ini kepada pasangan kita, suami atau istri, atau juga kepada anak-anak kita di rumah. The Desire of Ages halaman 83 mengatakan, baiklah kita menghabiskan 1 jam yang penuh perenungan setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus mengambilnya poin demi poin dan membiarkan imajinasi menangkap setiap adegan, khususnya adegan-adegan penutup. Ketika kita demikian merenungkan pengorbanannya yang besar bagi kita, keyakinan kita kepadanya akan makin teguh, kasih kita akan dibangkitkan, dan kita akan makin dalam diliputi oleh Roh-Nya. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa inti dari pekabaran salib dan mengapa kita harus mengabarkan itu serta bagaimana caranya? Inti pekabaran salib adalah Yesus Kristus yang mati menggantikan kita orang berdosa, bangkit untuk memberikan kehidupan, dan melalui pengorbanannya menyediakan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Councils on Health halaman 524. Salib seharusnya menjadi pusat dari semua lembaga keagamaan. Sebab salib bukan hanya sebuah lambang, melainkan pusat dari seluruh rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Sebab salib menyatakan kasih Allah juga keadilannya. Salib telah mengalahkan kuasa dosa dan setan, serta menjadi fondasi untuk pendamaian dunia dengan surga. Mengapa kita harus mengabarkan salib? Dalam Materials 1888, volume 2 halaman 806-807, pena inspirasi katakan, ada satu kebenaran utama yang harus senantiasa diingat dalam menelaah kitab suci, yaitu Kristus dan Dia yang disalibkan. Setiap kebenaran lainnya memiliki pengaruh dan kuasa yang sebanding dengan kaitan atau hubungannya dengan tema ini. Hanya dalam terang saliblah kita dapat memahami keagungan hukum Allah. Jiwa yang lumpuh akibat dosa hanya dapat dianugerahi kehidupan melalui karya yang diselesaikan di atas salib oleh pencipta keselamatan itu. Kasih Kristus mendorong manusia untuk bersatu dengannya dalam pekerjaan dan pengorbanannya. Penyingkapan kasih ilahi membangkitkan dalam diri mereka kesadaran akan kewajiban yang selama ini diabaikan untuk menjadi pembawa terang bagi dunia, serta menginspirasi mereka dengan semangat misionaris. Kebenaran ini menerangi pikiran dan menguduskan jiwa. Kebenaran ini akan mengusir ketidakpercayaan dan menumbuhkan iman. Inilah satu-satunya kebenaran agung yang harus senantiasa diingat oleh manusia. Testimonies jilid 4 halaman 394. Tidak ada khotbah yang boleh disampaikan tanpa menampilkan Kristus dan salibnya sebagai landasan Injil itu. Sekarang apa tantangan bagi kita khususnya sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7 dalam mengkhotbahkan Injil salib? Testimonies jilid 6 halaman 235 katakan, pekerjaan kita di segala bidang adalah untuk menunjukkan pengaruh salib. Jadi inilah tantangan bagi saya dan saudara. Adalah suatu tantangan bagi kita gereja Advent untuk mengabarkan kebenaran-kebenaran Alkitab dalam kaitannya dengan rencana penebusan Allah di salib. Gospel Workers halaman 156. Di antara semua orang yang mengaku sebagai Kristen, orang-orang Advent hari ke-7 seharusnya menjadi yang terdepan dalam mengangkat Kristus di hadapan dunia. Penyampaian pesan malaikat ketiga menuntut penyampaian kebenaran Sabat. Kebenaran ini bersama dengan kebenaran-kebenaran lain yang termasuk dalam pekabaran tersebut harus diproklamasikan. Namun pusat daya tarik yang utamanya yaitu Yesus Kristus
tidak boleh diabaikan. Kemudian Testimonies Jilid 6 halaman 54. Khotbah tidak boleh disampaikan atau pengajaran Alkitab dalam bentuk apapun tidak boleh diberikan tanpa mengarahkan para pendengar kepada anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia itu. Setiap doktrin yang benar menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Setiap perintah memperoleh kekuatannya dari firman-Nya. Testimonies to Ministers halaman 92. Pekabaran Injil kasih karunia-Nya harus disampaikan kepada jemaat dengan jelas dan tegas agar dunia tidak lagi menyatakan bahwa penganut gereja Advent hari ke-7 hanya berbicara tentang hukum dan hukum, tetapi tidak mengajarkan atau percaya kepada Kristus. Saudaraku, mari kita berdoa supaya pekabaran Injil ini menjadi pusat dalam kehidupan saya dan saudara, dan juga boleh menjadi pekabaran yang utama bagi kita kepada dunia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Engkau telah memberi kami kesempatan sekali lagi untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami lemah dan terbatas Tuhan. Kami membutuhkan hikmat akal budi dari sorga. Kami membutuhkan tuntunan dan penerangan Roh Kudus, supaya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dan kami dimampukan untuk mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil menantikan kedatangan Tuhan, sambil kami mewartakan, mengabarkan Injil keselamatan itu kepada banyak orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami dan berkatilah kami semua. Sempurnakanlah permohonan kami, karena kami berdoa, mengucap syukur, memohon pengampunan dosa daripada-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.